wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ketemu saudara kita sesama muslim. Dari mana? Saya dari Jakarta sama Finlandia. Finlandia. Tapi negara Finlandia apa negara Jakarta? Warga negara Finlandia. Finlandia, tapi tinggal di Jakarta. Ya, lagi di Jalan Taman Pendidikan. Oh, ini profesinya apa nih profesinya nih? Saya profesinya masak. Masak berarti chef ya? Iya, jadi kalau cari kerja itu di Eropa, Hah? itu carinya masak. Masak. Hubungannya sama hotel apa restoran? Udah ada 2 tempat saya pernah kerja, itu di Local Burger Club at the Rotterdam Bar. Rotterdam Belanda dong. Itu nama apaan tuh? Nama restoran? Nama apa? Bar. Oh, nama bar Rotterdam Barnya, gitu ya? Iya, Rotterdam. Setahu saya Rotterdam itu nama tempat di Belanda. Iya, memang itu tempat di Amsterdam Selatan. Gitu ya? Tapi setelah itu juga kerja di Cikos. Nah ini terima kasih udah diizinin ngeblog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyon Yoyon. Kita sesama umat muslim, sama-sama umat beragama, karena umat beragama di Indonesia itu toleransinya sangat tinggi. Kita umat beragama itu punya hak yang sama di Indonesia, di negara Indonesia ini, betul? Betul. Sama, punya hak yang sama, kita beragama. Intinya tuh di Indonesia ini beragam apa namanya kalau ada telepon Nggak apa-apa, itu ada orang lagi nelpon. Ada hal penting. tapi masih kerekam ya. Ya nggak apa ya, kayaknya masih direkam. Iya. Ya, tapi iya. Jadi profesi awalnya belajar masak. Belajar masak. Nah 2021 dapat 2020 Hah? dapat kartu hijin Jin. hygiene pass. Jadi itu di mana aja di Eropa bisa. Oh, boleh ya, boleh Iya. masak ya. Iya. Nah, terus ya setelah itu 2022 mulai kerja. mulai kerja. Nah, Seharusnya saya kerja di spot, spot. Nah ini ke Fairmont nih mau masak apa mau apa ini? mau makan. Oh, makan. Alhamdulillah. Saya kira mau masak di Hotel Fairmont. Hotel Fairmont kan hotel bintang 5 itu. Iya. Pasti masakannya ada masakan Indonesia, ada masakan Eropa lah. Karena Iya. kan tamu-tamu bintang 5 itu pasti banyak kan orang-orang bule ya. Iya. Nah, Finlandia itu negara bagian mana sih itu? Negara dingin, sejuk gitu. Ada berapa musim di sana? Ada 4. 4. Musim salju, musim semi, musim gugur, musim panas. Iya. Nah, tapi kalah sama negara Indonesia. Banyak musim. Nggak bisa dibanding lah, 2 negara itu. Ya kalau di Indonesia itu musim hujan, musim panas, ya kan? Musim panen, Tropis. musim nanam, Kalau musim duren, musim rambutan. alhamdulillah itu memang keberkahan Indonesia. Iya, keberkahan Indonesia begitu. Banyak beraneka ragam buah-buahan yang kita bisa nikmatin, ya kan? Gak putus-putus musim sekarang lagi musim rambutan nih. Suka nggak musim rambutan? Buah yang ada bulu-bulunya itu. Iya. Dalamnya manis, bijinya ada di tengah. Teksturnya unik. Unik. Nah, kalau di Finlandia nggak ada ya buah rambutan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Diimpor juga itu susah itu. Iya. Karena kalau diimpor nanti sampai sana busuk. Iya. Betul. Kecuali kalau ngimpornya tetap pakai coolbox. Hmm. Bisa. Atau nggak dalam sama hari ya kan. Ya, karena kan kalau minimal kalau ke Finlandia tuh berapa 1 bulan baru nyampe. Iya. Sampai sana rambutannya udah kering. Iya. Ayo apa lagi? Senang nggak tinggal di Indonesia? Saya nafas pertama di Indonesia. Napas. Tapi lahir di Indonesia. Lahir di Lahir di Indonesia. Cuma warga negara ikut orang tua Finlandia. Gitu Iya. kan. Sama pertama kali jatuh cinta Jakarta. Sudah benar. Jadi Suka nggak sama cewek-cewek Indonesia? saya mah cintanya sama ibu. Sama ibu, tapi ibu orang Indonesia ya? Ibu orang Indonesia. Orang Indonesia. Kalau bapak Bapak orang Finlandia.
Finlandia. Suka nggak sama cewek-cewek Indonesia? Manusia harusnya di sini. Oh gitu ya. Nah, kalau di Finlandia itu Hah? itu bukan tempat buat manusia ya. Oh gitu. Jadi tempat apa tuh? Karena di Finlandia itu nafsi-nafsi ya, kayak di Indonesia kan. Enggak, tapi itu kasih tunjuk kita sebagai manusia itu di mana aja kita bisa adaptasi dan Ya, dapat cara kalau harus memang bisa hidup. ya. Kalau Indonesia tuh ya, apa ya? Berapa beribu-ribu bahasa, tapi yang dipakai satu bahasa Indonesia. Setiap kita ke daerah bahasanya beda lagi. Ke Bali bahasanya beda, ke Lombok beda bahasa lagi, ya kan? Cuma yang dipakai satu, Iya, tapi bahasa Indonesia. bahasa Indonesia itu dibuat kapan? Itu bagaimana itu? Oh, Sejak apaan tuh historinya? historinya dulu ada namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan diprakasari nama dululah pendiri-pendiri bangsa kan. Nah, itu Sumpah Pemuda. Jadi beraneka suku-suku daerah itu menyatu jadi satu, tapi yang pakai satu bahasa Indonesia. Nah itu kalau nggak salah prakarsanya, kalau nggak salah ya itu Budi Utomo itu Yang membuat bahasa ya, Indonesia. bukan membuat bahasa, jadi menyatukan pemuda-pemuda dari suku-suku mana, ya kan, berikrar kita kan banyak mempunyai bahasa-bahasa daerah ya, tapi kita menyatukan satu bangsa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Indonesia, itu intinya itu. Iya. Nah, makanya di Indonesia ini kan apa ya, uniknya itu kan berbagai suku, berbagai ras dan golongan, berbagai suku, bangsa dan agama, dan berbagai berbeda-beda bahasa, tapi yang dipakai satu bahasa Indonesia itu. Indonesia itu apa ya, negaranya kan kepulauan, Iya. nggak jadi satu. Kalau di negara Eropa kan negaranya kan banyak jadi satu. Indonesia misalnya Iya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan pisah, Pulau Bali, tapi jadi satu kesatuan, Iya. satu pemerintahan, satu presiden. Nah, itu bedanya sama Finlandia. Finlandia satu presiden juga. Iya, maksudnya kalau Finlandia kan satu negara bulat gitu kan, Iya. ya kan. Bedanya Finlandia satu bulat, nggak berpecah-pecah, nggak misah-misah. Kalau Indonesia kan antara Pulau Jawa sama Pulau Bali pisah, Iya. tapi jadi satu kesatuan gitu loh. Finlandia itu negara danau. Danau ya, danau. Jadi banyak kan danau sana ya. Iya, jadi kalau lihat jalanannya itu ada koneksi sama danau-danau. Jadi mirip-mirip kayak Nederland, Belanda dong, kayak Holland ya. Enggak, Kalau Holland enggak ya? beda. Beda ya. Holland tempatnya luar biasa juga sih. Nah, kalau Finlandia tuh Man-made environment. oh gitu. Itu dibuat sama manusia. Hah? Jadi mereka mengubah Hah? dari laut Ya. jadi tanah. Oh, jadi laut jadi tanah gitu ya. Laut ditimbun pakai tanah menjadi daratan, dibikin rumah. Iya. Gitu ya. Aku lupa namanya apa. Nah, terus yang terkenal di Finlandia apa nih? Misalnya yang bisa diekspor ke negara lain apa? Edukasi. Hah? Edukasi. Edukasi. Yang paling terkenal itu kayaknya edukasi. Oh gitu ya. Banyak nggak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan atau sekolah di sana, di university gitu loh, buat kuliah di sana, ada nggak? Banyak nggak? Kalau buat kuliner kurang. Kuliah. Kalau kuliah itu banyak. Banyak ya. Tapi kalau saya sebagai orang itu Hah? labar. Itu pakai tangan. Oh gitu ya. Ya, sama masak yang paling gampang karena Oh iya. Karena apa ya? Bukan paling gampang, tapi karena memang usia mau deket makanan sekalian. Alhamdulillah, sebab Enggak, karena apa ya, Kak? berjuang itu saya belajar tentang kehasilan dari bisnis makanan itu. Bisnis makanan kuliner ya. Karena apa? Mungkin Kalau chef eksekutif atau koki di Indonesia bilangnya kan koki ya, atau bahasa daerahnya tuh tukang masak ya. Tapi kalau koki itu
nggak terpaut usia. Semakin dewasa, semakin tua, semakin bagus pengalamannya. Betul nggak? Iya. Ya. Kalau saya sih masuk wajib militer juga, tapi yang paling enak pendidikannya itu setelah makan. Itu saya ada opsi bisa kerja. Oh gitu. Nah, bisa kerja itu bisa hasilin duit. Betul. Betul. Saya seharusnya balik, tapi yang paling penting itu membuat saya pikir secara edukasi bisa tambahin lagi. Oh gitu ya. Tambah ilmu lagi ya. Tambah ilmu lagi. Tambah Jadi, pengalaman lagi ya. sambil kerja makanan. Nah. Lo ada waktu masih 24 jam. Lo Nah. paling kerja 8-9 jam ya, Nah. 8-10 jam. Bisa sambil belajar. Iya, setelah itu lo bisa belajar fitness Betul. 1 jam. Nah. Paling duduk manis itu paling berapa sebelum udah bosen ya kan? Ambil lagi, gua udah mikirin lagi komputer, coding. Jadi itu dia. Pengalamannya masih banyak, tapi saya ingin masuk industri makanan itu karena duitnya itu. Betul. Karena apa? Satu Itu itulah. fakta. Nah ini kalau di Finlandia itu wajib militer tuh berapa tahun? Biasanya sih 5 sampai 11 bulan. 11 bulan. Nah, tapi wajib itu, harus itu. Iya. Harus. Kecuali ada apaan tuh? Ada alasan Hah? atau alasan secara fisik, mental. Kalau enggak, Nggak bisa. Tapi kalau warga negara itu sama juga kalau memang nggak mau di sana, nggak memang sebagai warga atau manusia, lo bilang gue nggak mau kayak gini, dikasih izin, bilang Dikasih izin? ya dikasih kertas, bilang ya dia nggak usah. tapi sebagai warga negara Finlandia wajib militer ya? Wajib. Wajib ya. Iya. Saya pioneer. Jadi mainnya sama mines, Hah? bom, diffusal, sama apaan tuh, ya biasa. Nah, sekarang saya mau nanya. Olahraga yang paling suka apa? Sport. Football. Football. Iya. Oh, sudah. My favorite sport is football, tapi kalau di nonton itu football sama boxing, MMA, itu 3. Kalau dulu saya football suka juga, tapi sekarang yang lagi rutin seminggu 2 kali badminton. Badminton, Saya suka itu. That's a good one too. Tapi dulu aku udah lama nggak main. Kemarin diajak itu sama Teman. tetangga. Oh, tetangga. Dia tinggalnya di situ, Hah? dia tinggalnya di ya sebelahnya. Hah? Dia bilang saya suka main badminton. Di mana mainnya? Dia mainnya di dalam kan. Di hall kan? Iya, enak Di mana banget. tuh? Kali aja nanti saya bisa gabung. Di Finlandia. Oh, Finlandia. Namanya Sami. Kejauhan di Finlandia. Saya kira di sini. Ya kalau di sini aku belum ada tawaran main badminton. Ah. Ada paddle. Ah. Paddle might be good. Namanya siapa tadi? Sorry. Sulaiman Atik. Sulaiman. Atik. Ah, berarti Apa itu namanya? Yoyon. Yoyon. Nah, kalau apa ya? Saya juga baru dengar Finlandia tuh sebagian di sana mayoritas Muslim tuh berapa persen di Finlandia? 1%. 1%. 1%. Nah, Ekman ini Sulaiman ini termasuk penganut Muslim. Itu dari papa apa dari mama? Dari lahir. Dari lahir. Iya, Berarti ibu Muslim, papa ikut Muslim, mualaf ya? Bapak mualaf tapi dia mualaf. dia yakin sama Allah. Oh, gitu. Dia juga orang Islam. Dia orang Muslim, Muslim. tapi warganya Islam di Finlandia. Tapi kalau udah tahu kan di Indonesia tuh sesama Muslim itu brother, bersaudara. Di mana aja kita kita ini ada 5 itu under one God, you know. Iya, betul. That's the truth. Oke. Saya Enak. walaupun orang Islam tidak bisa bandingkan, nggak bisa bilang saya lebih baik dari orang Ya, lain betul karena itu, Islam itu. Betul. Karena kita selama kita hidup harus belajar tentang Islam, tentang apa aja, tentang Tasawuf. ya betul itu saya setuju. Imam Syafi'i itu Hah? dia keliling dunia, Betul. Ya, saya suka nggak itu. mungkin bisa kenal apaan tuh hal-hal yang dia merasa benar itu dalam rumah dia itu tanpa pengalaman itu. Dia harus tasawuf juga. Betul, Kenapa dia betul. bisa bolong? Kita harus mikirin juga kenapa dia izinkan bolong. Karena ada kesempatan dia nggak bisa sholat. Betul. Dia belajar hal-hal kayak gini. Kita harus sadarin kita semua manusia ada hak pemilih. Betul. Karena di sebagian Tapi God is real. Yeah. God is very real. Allah itu saya yakin itu dia beneran. betul. Karena apa ya? Imam Syafi'i itu
sebagian itu ya banyak apa ya ngasih contoh-contoh yang real, yang nyata gitu loh. Bukan Imam Syafi'i doang, kita Iya. harus sadar itu Nabi Muhammad Betul. SAW itu manusia. Dia duduk di gunung itu, Ya, namanya Jabal Nur, iya Jabal Nur, Gua Hira. Gua Hiro. Dia duduk di Tuh. situ, Dapat wahyu. Dapat wahyu. Karena apa? Allah Akbar. Karena orang bilang, oke kita kita ngobrol bermacam topik lah, kita sambil belajar, sambil edukasi. Nah sekarang temanya tentang religi, tentang agama. Kan apa ya? Saya setuju. Nabi Muhammad itu orang bilang itu Al-Quran berjalan, betul nggak? Itu kejujuran Kejujuran. dalam Jadi dunia itu. betul. Al-Quran Jadi itu jujur. kalau orang Indonesia itu bilang Nabi Muhammad itu apa ya? Nabi Muhammad SAW itu adalah orang bilang Al-Quran yang berjalan. Jadi orang yang harus dicontoh buat umat-umat dulu sampai sekarang. Itu umat yang dicontoh. Karena apa? Banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kita anut sampai sekarang dari dulu, gitu kan? Karena apa? Ajaran Nabi Muhammad itu kan yang ada di Al-Quran, yang kita pelajarin sampai sekarang, ya kan? Betul nggak? Betul. Kalau saya kan ilmu agama masih sedikit. Ya kan? Keajaiban Al-Quran itu orang-orang bisa hafal, bukan cuma satu orang, Betul. bukan cuma dua, tapi semua orang yang niatnya dikasih Iya. dikasih sama Allah, kasih kesempatan buat menghafal. Itu cuma Allah itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala is real, man. Ya, karena bukan sekedar dibaca, harus diamalkan, harus dipraktekkan ke sehari-hari, ya kan? Kadang-kadang orang cuma baca aja, tapi artinya yang ada di kandungan di Al-Quran itu, yang ada di dalam Al-Quran itu, mereka kadang-kadang nggak ngerti, betul kan? Harus antara yang ada di Al-Quran harus sama dengan perilaku, Betul. ya kan? Ikman udah lama di Indonesia, udah tau lah tentang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia udah bagus. Saya belajarnya di pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya, pas ibu kan nikah lagi. Dia apaan tuh, ingin kita tinggal sama nenek. Bukan karena apa-apaan, tapi emang dia kan keliling dunia, jadi di Iya. rumah sendiri itu apa mbak nggak mau, jadi ada nenek. Ada nenek ya. Iya. Karena kalau masih satu darah sama nenek itu kan Nenek saya itu dari keluarga itu banyak hafiz. ya banyak hafiz, banyak maksudnya ngerti tentang agama Muslim lah, ya kan? Iya. Wajib mengajarkan keturunannya atau cucu-cucunya. Nah, iya, kakek juga itu dia datang dari keluarga itu yang secara yakin sama Allah itu ada. Ada ya. Dalam nafas, dalam darahnya itu keyakinan kepada Allah itu ada. Tapi memang kalau penganut Muslim sejati dari lahir memang harus yakin dengan adanya Allah. Nah, tapi itu dia. Kita semua manusia. Betul. Kita akan melewatkan pengalaman-pengalaman pribadi. Cuman Allah yang bisa antarkan kesadaran dan keyakinan itu. Itu saya setuju itu. Tapi ya masak itu profesi, tapi ingin belajar, bertambah pembelajaran coding, hukum, itu hal-hal yang saya di Finlandia mereka ingin saya ke sana itu kayak gitu. Beneran. betul saya setuju itu. Karena Pioner itu biar bisa mengerti fisika dan apaan tuh, hal-hal tentang pakai bom. ya. TNT, dynamite. That's what Yeah. you use for mining. You know, you have to drill. You know, terus dikasih tahu fisikanya sebagai apaan tuh, mau hancurkan batu atau pohon di lantai kayak gitu. Yeah. Itu ada fisikanya. Iya kan, buat ngerakit bom atau buat bikin peluru atau bikin bahan peledak atau bikin bom, itu kan ada pelajarannya di Bisa fisika lah, kan. itu udah dibuat. Lo Yeah. mau dinamit itu, Dinamit, if you yeah. want TNT, they already have it ready. Yeah. You want C4, it's already there. Ya, You know, jadi harus tahu cara menggunakannya. cara menggunakannya. Nah, itu sekarang kerjaan dalam itu ada Ya. banyak nih. Lo mau membangun kota baru, lo mau bukan kayak MRT di bawah jalan, itu harus pakai bom. betul. Nah, sekarang Allah udah ngasih kecerdasan, kepintaran buat umatnya. Nah, sekarang umatnya itu dikasih kepintaran
kepintaran itu dipakai buat apa? Buat halayak orang banyak atau buat buat istilahnya buat pengetahuan atau buat merusak lingkungan atau buat menghancurkan manusia? Itu kan tergantung kan. Kalau Allah ngasih kecerdasan itu dipakai terutama itu buat ibu. Kalau saya ada kelebihan dalam kehidupan itu buat ibu. Ya betul. Karena apa? Dia she needs it. Karena apa ya? Ibu itu kan 9 bulan 10 hari mengandung kita di dalam rahim ya kan, melahirkan. Nggak mungkin dong. Tapi kedua itu saya mau menolong semua orang yang nggak bisa, yang yatim. Oh keren itu, keren. Saya setuju itu, saya setuju. Di mana aja, bukan cuma di Indonesia tapi di Finlandia juga kalau ada, tapi jarang ada. Itu populasinya beda, tapi Indonesia itu Lebih banyak. lebih banyak. Dan mereka, kita semua manusia. Betul. Itu susah dibahas juga sih. Belum ada ide apa yang saya akan melakukan kalau ada duit. Tapi saya tahu itu akan jadi orang baik. Betul. Itu hal yang kita nggak bisa lepas. Nggak mungkin kita bisa yakin sama Allah nggak mikirin baik atau mau dites gitu itu. Nah ini kita udah mau nyampe. Ada pesan-pesan khusus buat saya atau buat Jaga niat. pemirsa YouTube saya? Jaga niat kepada cinta. Kalau orang Islam, Bapak orang Islam? Ya betul. Kalau orang Muslim? Muslim. Jaga 5 waktu insya Allah. Coba ini ada pengalaman baru buat saya ini. Pengalaman baru buat saya Ngobrol juga. bahasa Indonesia itu bukan bahasan ngobrol saya terbaik, tapi saya akan mengusahakan buat Anda karena Bismillah. Oke guys, begitu aja ini pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyon Najon ini. Terima kasih banyak udah diizinin ngevlog. Kita ngobrol berbagai hal, bermacam-macam ya, bisa diambil dari obrolan kita, bisa diambil dari forecast kita. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Cara ini gitu ya, maksudnya.